Tantangan Jawa Barat tentu saja sangat banyak barangkali ya, sangat besar juga untuk menyesuaikan dengan tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat Jawa Barat melalui pembangunan yang merata dan lain sebagainya. Tentu saja banyak strategi yang harus diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tentu saja diawasi oleh tim dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadi Pak Acep sudah sangat banyak menjabarkan bagaimana keadaan Jawa Barat pada saat sekarang, lalu kemudian di mana sisi letak kesalahannya atau ketidaknyambungannya begitu ya Pak ya. Ini sudah gemes katanya ingin beberes Jawa Barat begitu ya Pak Acep. Silakan dilanjutkan Pak Acep. Nah, aku tadi ingin coba menyampaikan dulu sebelum nanti ke strategi. Tadi sudah aku sampaikan dari postur APBD yang hampir 30 triliun itu. Besar sekali itu ya Pak. 30 triliun. Belanja modalnya 1,1 triliun. Dari 30 triliun. Cuma 1%. Belanja modal. Seharusnya kalau bisa bayangin deh, bisa bayangin ya, belanja modal ini belanja yang terkait langsung dengan belanja rakyat, infrastruktur, jalan, kesehatan, belanja gedung sekolah, segala macam lah, belanja yang terkait belanja modal. Belanja operasinya adalah 20 triliun. 20 triliun. Itu besar. Di dalamnya belanja pegawai, belanja pegawai itu gajinya dan yang lain-lainnya. Kok malah lebih besar gitu ya Pak? Iya, terus kemudian belanja barang dan jasa, belanja pengadaan kantornya, belanja mobilnya, belanja jalan-jalannya, belanja yang lain-lainnya, sertifikasi gitu. Kemudian belanja transfer ke daerahnya sekarang 8,5 triliun BANKIU-nya. BANKIU itu bantuan keuangan yang dilakukan transfer oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ke kabupaten kota. Di mana sebarannya, seperti apa sebarannya, apakah tersebar di 27 kabupaten atau hanya tersebar di beberapa kabupaten kota. Kalau itu tersebar dan terkonsentrasi hanya di beberapa kabupaten kota, maka kita lihat yang tadi tema besarnya. Nah, alokasi anggaran program kegiatan proyek strategis dan yang lain-lainnya. Ada kemiskinan ekstrim, stunting, pengangguran, ya. Kemudian juga ketahanan pangan, inflasi dan lain-lain. Nah, apakah terkait itu bagaimana strateginya yang harus dilakukan kita bersama-sama terkait dengan kondisi yang segala macam seperti ini. Strategi yang pertama adalah tentu harus ada kepemimpinan yang strong leader di Jawa Barat. Satu itu. Dan kepemimpinan ini ya sebentar lagi kita tunggu tanggal 27 November lewat mekanisme. Kurang lebih 1 bulan lagi nih. Bulan lagi. Setelah beres pilkada kita akan melahirkan kepemimpinan satu. Yang kedua adalah di luar terkait dengan kepemimpinan, visi kepemimpinannya. Seperti apa? Untuk Jawa Barat. Yang sekarang visi kepemimpinan itu sedang ditawarkan kepada rakyat. Aku mau bahagia, kamu mau bahagia, mau istimewa, mau asih. Tinggal pilih. Kalau mau bahagia ya pilih nomor 1. Kalau mau istimewa ya pilih nomor 4. Kalau mau asih ya pilih nomor berapa nomor asih itu? Nomor 2 ya. Nomor 3 ya. Asih nomor 3. Kan tinggal pilihan. Baru dia periksa dalamnya. Kalau bahagia programnya apa? Kegiatannya apa? Kalau kemudian istimewa programnya kegiatannya apa? Kalau asih apa? Ini strategi ini menjadi sangat fundamental. Rakyat hari ini adalah waktunya untuk melihat calon pemimpin yang baik. Untuk menentukan nasibnya sendiri. Nasib dia loh, 5 tahun. Karena bayangin loh, hidup rakyat Jawa Barat yang 50 juta dan uang rakyat Jawa Barat yang 30 triliun itu dia serahkan kepada gubernur yang punya rakyat kok, dia serahkan. Artinya ketika buka surat suara, Jabar bahagia, Jabar istimewa, Jabar asih hari ini, waktu ini saya serahkan. Uang yang saya miliki 30 triliun, uang rakyat Jawa Barat. Kamu urus, coblos namanya. Bayangin coba, rakyat Jawa Barat ngisi. Masa kemudian rakyat Jawa Barat menentukan pemimpin untuk ngurus uang 30 triliun sembarangan? Maka periksa, itu uang 30 triliun ini mau dipakai apa, pemimpinku? Ya berceritalah programnya, kegiatannya. Kan gitu. Karena itu menjadi strategi yang penting punya pemimpin yang baik.
Kenapa pemimpin harus menjadi pemimpin yang baik? Karena urusan baik dan buruknya manusia, masyarakat, itu akan ditentukan oleh dua golongan menurut sebuah hadis. Sinpani minanasi idza soluha soluhanas wa idza pasada pasadanas. Sinpani dua golongan minanasi dari manusia. Idza soliha lamun tema alus dua golongan itu soluhanas, maka akan baik manusia. Wa idza pasada bila mana jelek dua golongan itu pasadanas, maka akan rusak dan jeleklah manusia. Siapa? Al ulama wal umara. Seorang yang berilmu dan seorang pemimpin. Orang berilmu, dengan ilmunya dia bisa nyiptain nuklir loh. Orang bodoh ngebunuh satu orang susah. Orang pintar ngebunuh satu kota Bandung cukup dengan 1 gram nuklir. Itu bahayanya seorang orang pintar. Kedua adalah pemimpin. Karena bayangin uang 30 triliun jatuhlah kepada seorang pemimpin. Pemimpinnya rusak, bukan dipakai ngebangun rakyat. Duitnya dipakai untuk dirinya, dikorupsi, dibangsat. Gimana rakyat mau baik? Ketika dia ngelola duit 30 triliun bukan untuk mengimplementasikan buat rakyat, tapi memfasilitasi dirinya. Memperkaya dirinya sendiri. Bukan kalau tidak memperkaya nggak apa-apa, ini memfasilitasi. Oke. Memfasilitasi segala hal diada-ada untuk dirinya pakai duit rakyat. Oke. Itu. Maka strategi yang kedua adalah mumpung ada kesempatan 5 tahun sekali rakyat menentukan pemimpin. Strategi kedua adalah rakyat harus memiliki pemimpin yang baik. Sekarang ketiga, rakyat sudah menentukan orang yang ditugaskan rakyat 14 Februari. Apa tugasnya? Tugasnya mengawasi gubernur yang ada. Tugas saya ini adalah mengawasi gubernur pegawaian saya. Mengudag-udag PNS. Ngudag-udag gubernur. Betul, mengawasi. Namun kemudian gubernur sebagai pelaksana kuasa pemerintahan, PNS sebagai pegawai untuk mengakselerasi pembangunannya dan mengeksekusi kegiatan, kuasa pengguna anggaran. Kalau nggak baik, ya saya tugaskan rakyat adalah mengawasi itu. Kalau nggak sesuai jalannya saya ingatkan, oke. Kalau kemudian dia tidak efisien, ya saya ingatkan agar kembali ke rel. Rakyat sudah nyuruh saya. Salah satunya ada 120 anggota DPRD provinsi itu disuruh rakyat untuk mengawasi. Oke. Gubernur. Gubernurnya can aya. Nu aya PJ. Oke. Pas saya masuk ke DPRD provinsi, nah kieu cetekan ini PJ. RPD-nya nggak jelas visinya. Itu strategi kedua. Dilakukan. Strategi saya adalah tentu dalam konteks pengawasan adalah bagaimana kemudian koherensi antara RPJMD, RKPD, RKUA, dan PPS harus terjadi. Eksekusi lapangan harus efektif dan efisien. Pasti. Nah, itu strategi yang ketiga. Maka kemudian efektivitas dan ketepatan anggaran yang digunakan terbatas ini akan sesuai dengan cita-cita pembangunan di Jawa Barat. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kemiskinan menjadi masyarakat yang sejahtera. Hanya itu aja. Tujuan utamanya. Tujuan utama. Kumaha hirup di dunia ngeunah. Kumaha hirup di dunia sejahtera, sakitu, aman, nyaman, telapar. Maka pemerintah dengan anggaran itu harus bisa mengakselerasi perekonomian. Kira-kira gitu. Aha. Terlalu banyak diungkap di sini, nanti rakyat demo KB. Harusnya 2 jam kita ngobrolnya ya Pak ya. Dan tentu saja ini tadi sudah disebutkan juga ya beberapa strategi yang kemudian dihimbau oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, terutama Pak Acep begitu ya, harus ada pemimpinnya dulu. Pemimpinnya juga harus dilihat visi misinya ini mensejahterakan rakyat atau apa nih visi misinya, harus jelas membawa Jawa Barat ini kemana. Dan tentu saja selain persiapan dari harusnya memiliki pemimpin yang baik yang kemudian akan efektif membelanjakan APBD ini juga sangat penting begitu ya. Selain itu, Jawa Barat harus menyiapkan apa lagi sih Pak? Selain tadi ada pemimpin dan lain sebagainya, apa yang kemudian bisa potensinya bisa dimaksimalkan dari Jawa Barat yang kemudian bisa mempengaruhi dari perekonomian di Jawa Barat? Oh iya, dengan variabel-variabel tadi, di masyarakat Jawa ada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia ada, kemudian sumber daya manusia dan ada lembaga-lembaga yang lain seperti perguruan tinggi. Dia memiliki disiplin ilmu yang cukup, kemudian disiplin ilmu yang teknokratis dan bisa terukur. Bagaimana sumber daya manusia ini dilibatkan, berkolaborasi dengan pemerintahan untuk membuat teknokrasi dan meritokrasi dalam rangka untuk mempercepatan. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana mengoptimalisasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat sehingga menjadi produktif. Menurut Bapak sekarang belum maksimal? Belum.
belum maksimal, sangat Oke. belum maksimal. Kita punya ekoswisata yang cukup lumayan, oke. Tapi kemudian pertumbuhan ekowisata di Jawa Barat tidak sehebat seperti di luar Bali. Jawa Barat. Oke. Oke. Ini kan sayang juga. Kemudian budaya yang kita miliki juga tidak terekspos secara optimal dan maksimal seperti di Bali. Kenapa? Karena di Jawa Barat juga kaya banget urusan Betul, itu. betul. Kemudian kekayaan alam yang kita miliki bagaimana dikelola secara baik. Nah, kali-kali pengelolaan kekayaan alam ini akan sangat ditentukan oleh pengelolaan pemerintahan yang Kembali efektif. lagi ke tadi. Keterlibatan perguruan tinggi, keterlibatan ulama, keterlibatan manusia bagaimana kemudian keterlibatan pengusaha untuk mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki. Tapi catatannya harus memperhatikan keseimbangan alam. Hablum minallah, hablum minannas, alamnya harus dijaga keseimbangannya. Artinya go green lah. Ini harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai kemudian eksploitasi ekonomi kita ngerusak alam. Jadi komponen ini juga menjadi sangat penting. Sumber daya manusia, ingat 50 juta penduduk Indonesia, penduduk Jawa Barat, 35 sampai 40 juta usia produktif. Seharusnya Antara menjadi 50 tahun harusnya jadi peluang. Oke. Malah jadi pengangguran sangat tinggi. Oke. Kemiskinannya malah jadi tinggi. Ini manajemen sumber daya manusia di pemerintah harus dilakukan secara baik. Kedua, sumber daya alam yang luar biasa, baik untuk ekowisata, mineral, dan yang lain-lain. Ini adalah harus jadi bagian fokus dilakukan. Oke. Terakhir penting. Apa tuh Pak? Kita urusan ketahanan pangan. Nah, itu. Ketahanan pangan. Oke. Penduduk Jawa Barat 50 juta udah pasti butuh makan. Betul. Udah pasti butuh beras. Tapi persoalan ketersediaan lahan pangan dalam rangka untuk pertanian makin hari makin menyempit. Butuh strategi yang tepat dari pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk menjaga lahan-lahan pertanahan itu. Kalau perlu di rencana tata ruang wilayah, ada wilayah-wilayah yang tidak boleh dibangun khusus untuk pertanian. Kedua, tantangannya kedua, sumber daya manusia untuk di pertanian. Tidak ada. Halorea menakan membelokan. Tapi punten, datang ke Unpad, Fakultas Pertanian, Pak mahasiswana. Tiap Kenapa tahun tuh Pak kira-kira tuh? Ini aneh, pas kalau kegiatan kuliah, beres gelar lulus, malah asup ke perbankan, segala macam. Kenapa? Ada masalah fasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, kurang mengapresiasi, mengakselerasi permodalannya, kepastian bisnisnya, kemudian pemasarannya, ketahanannya, itu yang menjadi persoalan. Sehingga masyarakat Jawa Barat terutama yang pemuda-pemudanya skeptis. Kalau jadi petani mungkin pendapatannya akan kurang, yang kemudian ini menyebabkan bahwa para petani di Jawa Barat berkurang, lalu kemudian ketahanan pangannya jadi itu akan menjadi ancaman. Oke, Mas, semakin menarik pembicaraannya Pak. Jangan dulu kemana-mana ya Pak, temani saya tetap terus ya Pak ya. Dan juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV bersama saya Karina.